Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023 Media A1 Channel, bertempat di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nusa Tenggara Timur, berhasil mewawancarai advokat Marcel Raja, SH yang merupakan kuasa hukum dari Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Eni Anggrek, karena diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor. Simak penjelasan Marcel Raja, selengkapnya. Hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2022, saya bersama dengan Pak Marcel Raja yang merupakan kuasa hukum dari Badan Kehormatan DPR Kabupaten Alor. Pak, bagaimana dengan hasil persidangan hari ini? Baik Pak A1 Channel, ya. Saya koreksi dulu terkait dengan tergugatnya bukan saja Badan Kehormatan Dewan, tetapi juga pimpinan Dewan. Kemudian kalau dulunya Sekda, sekarang ini disudah ganti dengan Sekwan, DPRD Kabupaten Alor, ya. Dan juga Bupati Kepala Daerah juga sudah menjadi tergugat. Jadi sidang hari ini masih sama agendanya dengan sidang tanggal 10 Januari yang lalu, masih pemeriksaan atau persidangannya, acaranya adalah sidang persiapan. Isinya adalah perbaikan dan penyempurnaan gugatan penggugat. Hari ini dimulai dari penyempurnaan kuasa penggugat, karena memang juga ada perubahan-perubahan di tergugatnya. Kemudian isi dari surat kuasa, kemudian hakim juga tadi memperbaiki mulai dari objek gugatan, kemudian kewenangan, kemudian kepentingan, dan juga alasan dan dasar gugatan, serta petitumnya. Itu semua tadi diperbaiki. Sehingga saya melihat bahwa secara total ini, totalitas gugatan itu diperbaiki. Jadi menyangkut dengan pemberhentian sendiri. Nah, kalau bagi kami sendiri, kita berpegang pada asas di dalam hukum tata usaha negara, itu presumption causa, yaitu bahwa causa itu justa causa. Presumption justa causa itu artinya bahwa semua keputusan tata usaha negara itu adalah sah sebelum dibatalkan oleh yang menerbitkan atau oleh pengadilan. Sehingga bagi kami keputusan Badan Kehormatan kemudian dilanjutkan dalam rapat paripurna Dewan, itu semua adalah sah. Dan karena itu kami dalam tergugat meneruskan prosesnya sampai pada level finalisasi, yaitu mengusulkan kepada Gubernur sebagai yang berwenang mengeluarkan SK pengresmian pemberhentian Ketua Dewan. Ini apa yang usulan itu sudah masuk pada tanggal 11 Januari. Sehingga sampai dengan hari ini kami masih menunggu terbitnya SK pengresmian pemberhentian. Iya, saya perlu jelaskan begini. Ada terminologi dalam undang-undang itu kata pengresmian pemberhentian. Artinya bahwa ada rentetan pengresmian pemberhentian berdasarkan kewenangan-kewenangan yang lain. Ada kewenangan-kewenangan yang lain juga, termasuk di dalamnya kewenangan pemberhentian oleh Badan Kehormatan. Nah, itulah kemudian dia berproses sampai kepada SK pengresmian pemberhentian. Jadi posisi ini legal, Bapak? Nah, yang oleh karena itu maka sesuai dengan prinsip tata usaha negara, presumption justa causa itu, maka semua produk yang sekarang dijalankan baik oleh Badan Kehormatan, baik oleh pimpinan Dewan, baik oleh DPR secara kelembagaan terkait pemberhentian,
dan juga oleh badan musyawarah itu adalah sah. Berdasarkan asas tadi, sah menurut undang-undang. Jadi secara ini bahwa pengacara dari BK DPRD Alor ini siap untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan kepada klien. Kami sangat siap. Kalau bicara soal siap, tidak ada pilihan lain. Kami sangat siap. Ya. Dan tadi saya sampaikan, itulah wujud dari kesiapan kami. Nah, bahwa bagi kami, pertama, gugatan ini sebenarnya masih prematur untuk diajukan. Kenapa? Karena belum sampai pada unsur final di dalam keputusan tata usaha negara menjadi objek. Karena menjadi objek satu keputusan tata usaha negara itu yang pertama konkret, individual, dan final. Konkret, oke. Nah, individual, ini juga masih dipertanyakan. Karena individual sebagai orang atau individual sebagai pimpinan, sebagai ketua. Nah, undang-undang tidak menafsirkan itu. Nah, final, ini pasti bahwa finalisasinya adalah SK Gubernur. Sehingga sebenarnya belum memenuhi syarat objek itu. Jadi kalau misalnya kita bicara misalnya Pak ya, misalnya kalau Gubernur menyepakati apa yang sudah diputuskan oleh diusulkan oleh Badan Kehormatan, itu artinya Ketua DPRD Alor dapat langsung diganti. Jadi kepada kalau penggantian ini pemberhentian ya, bukan penggantian. Jadi ada dua konteks yang berbeda ya, Pak. Pemberhentian itu dari jabatan. Nah, yang sekarang ini berproses sampai pada gubernur. Penggantian itu kewenangan lain. Kewenangan partai. Kewenangan partai. Diusulkan nanti oleh partai. Nah ini beta dapat informasi bahwa partai tidak mau. Kalau biar terjadi seperti itu bagaimana, Pak? Ya, yang rugi partai lah. Bahwa partai tetap misalnya tidak mengatur soal mau dan tidak mau. Ya, misalkan persepsi. Misalkan bahwa partai tidak mau mengganti. Ya. Mengganti individu ini. Kalaupun dia tidak mau mengganti, katakanlah seperti itu. Ingat bahwa undang-undang mengatakan pimpinan dewan itu bersifat kolektif kolegial. Meskipun seperti yang tadi Anda katakan, pimpinan partai, pimpinan dewan tetap berjalan. Ini karena kolektif kolegial tadi. Ya. Biar ada pencerahan publik kan. Ada dua wakil. Ya. Ketua dan dua wakil itu kan unsur pimpinan dewan. Pimpinan. Jadi, yang rugi siapa? Ya rugi partai lah. Ya. Apabila partai menolak, partai tidak mengusulkan. Mestinya dalam 30 hari ini segera bereaksi untuk menunjuk. Ini makanya supaya kita kasih pemahaman ke publik juga. Itu kan informasi-informasi di luar. Saya bicara dalam konteks persidangan sesuai tadi Pak Ian tanya. Artinya kita bicara dalam konteks persidangan dan konteks fakta. Bukan dalam konteks info-info di luar, tidak. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Ya, sementara cukup nanti. Persidangan tanggal 24 nanti bisa kita ketemu lagi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Marcel. Selamat siang. Pada kesempatan yang sama, Media A1 Channel juga berhasil mewawancarai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor, Bapak Marten Blegur, yang meminta agar Gubernur Nusa Tenggara Timur segera mengeluarkan surat penresmian pemberhentian Saudara Eni Anggrek dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Alor. Hari ini juga A1 Channel berkesempatan untuk mewawancara langsung Bapak Marten Blegur. Beliau adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor. Terima kasih. Pak, ini selamat siang. Sudah mau menerima wawancara kami. Bapak, ini terkait dengan gugatan yang dilayangkan, mohon maaf, ex-ketua. Ya. Saya menyebutnya ex-ketua karena sudah diberhentikan oleh... Sudah diberhentikan dari jabatan Ketua DPRD dan Kabupaten Alor. Gugatan dan saat ini sedang melayangkan gugatan di Petun Kota Kupang. Ini pendapat Pak Ketua sendiri seperti apa? Ya, itu kan haknya penggugat untuk melakukan upaya hukum terkait dengan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor, dan saya kira itu wajar. Jadi terkait dengan proses yang sudah ditempuh Badan Kehormatan saat ini menyampaikan ke Bapak Gubernur, itu seperti apa, Pak? Ya, kami mengusulkan kepada Gubernur NTT melalui pemerintah
dalam hal ini Bupati pemerintah Kabupaten Alor, supaya Gubernur NTT segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Ketua DPRD Kabupaten Alor, pengresmian dan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Alor. Ya, apanya? Secepatnya. Ya, agar di DPRD Alor dapat berjalan sebagaimana Ya, itu. karena memang selama ini ada berjalan normal, karena pimpinan DPRD itu adalah kolektif kolegial. Jadi yang satu berhalangan, dua bisa menjalankan tugas-tugas sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Tidak ada masalah itu. Ya, jadi yang mengatakan bahwa DPRD Alor adalah begini-begini itu tidak benar, Bapak. Tidak benar, itu kan orang omong-omong di luar. DPR ini kan lembaga, sistem yang bekerja, bukan omong-omong di luar itu menjadi rujukan untuk DPRD bekerja. DPRD bekerja itu dalam sistem, mengacu kepada berangkat kerja dengan mengacu kepada tata tertib. Sehingga tidak ada masalah itu kalau mau omong-omong di luar itu kan tidak jelas. Kalau bicara yang fakta, real, keputusan Badan Kehormatan ini sudah berlaku. Selentingan juga bahwa Badan Kehormatan mengambil keputusan itu kalau mau dibilang tidak fair. Itu benar apa tidak? Itu tidak bisa begitu. Badan Kehormatan itu dia melakukan sampai mengambil keputusan Badan Kehormatan itu melalui proses yang cukup panjang, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan tata beracara. Kami sudah bekerja maksimal dan itu sudah diparipurnakan di DPRD Kabupaten Alor. Jadi itu sah. Yang memenuhi quorum ya. Memenuhi quorum. Jadi kekuatan dalam pengambilan keputusan itu adalah quorumnya satu paripurna. Kalau tidak quorum itu tidak berlaku. Ini keputusan terkait dengan keputusan Badan Kehormatan DPR itu harus memenuhi quorum 2/3 daripada jumlah anggota DPRD Kabupaten Alor. Di paripurna DPR. Diparipurnakan itu harus 2/3 daripada jumlah anggota DPRD Kabupaten dan itu sah. Dan itu sudah sah. Sudah sah. Jadi ini supaya pencerahan kepada publik, Ya. Pak, supaya jangan ada bahwa ini Jadi selentingan. publik itu begini, Om wartawan, Om ini orang baik. Ya. Itu manusia-manusia di luar itu kita tidak bisa omong dengan isu untuk orang percaya, tetapi dengan fakta. Fakta hukumnya kami sudah berhentikan itu Eni Anggrek dari jabatan Ketua DPRD Alor. Faktanya hari ini dia sudah gugat dan kami sudah datang 2 kali ini. Dan itu tidak bisa kita orang mengerti menjelaskan sesuatu kepada masyarakat hal yang tidak mengerti pula. Harus diajarkan masyarakat publik, harus diajarkan hal yang harus sesuai dengan aturan. Bahwa sampai dengan saat ini pasca diberhentikan pun DPRD Kabupaten Alor Alor tetap jalan. baik-baik saja. Ya, Baik-baik saja ya. bahkan ini tugas-tugas pimpinan semua ada jalan bagus-bagus. Rapat dengar pendapat dengan mitra OPD semua ada jalan tanpa itu Ketua DPR, mantan Ketua DPR itu ada jalan bagus. Aman, semua dikendalikan hubungan kemitraan kami dengan pemerintah, dengan semua stakeholder di daerah ada jalan bagus-bagus saja. Mungkin penutup Bapak, mungkin ada himbauan atau apa untuk kepada publik masyarakat Kabupaten Ya. Alor. Jadi masyarakat Kabupaten Alor sekarang dunia canggih. Mereka sudah mengetahui duduk persoalan ini. Dan kami berharap ada kepastian hukum sehingga kami mohon supaya Gubernur NTT segera mengeluarkan pengresmian pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Alor sehingga itu merupakan jawaban atas persoalan yang selama ini didengar oleh masyarakat Alor di Kabupaten Alor. Oke, baik. Terima Baik, kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Selamat siang. Selamat siang. Ya.